Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Arena Information, jika sebelum-sebelumnya konten kami hanya menampilkan video show, maka kali ini konten kami hadir dengan tampilan yang sedikit berbeda. Ya, seperti inilah kelihatan. Baik. Konten kali ini saya akan membahas terkait sejarah HMI, yang dimana sebagai mahasiswa, terkhususnya bagi kader HMI, wajib tahu dan memahami sejarah HMI itu sendiri. Pertama, saya akan membahas terkait latar belakang berdirinya HMI. Apa-apa saja sih yang mendorong HMI itu berdiri dan eksis hingga saat ini? Ada 3 hal yang melatar belakangi berdirinya HMI. Pertama yaitu situasi pergerakan nasional. HMI berdiri saat dimana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang direbutnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajah. Keinginan untuk menjajah kembali menjadikan Belanda datang lagi setelah Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu. Dengan menumpang pasukan sekutu yang mendarat pada tanggal 29 September 1945, Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan serangan-serangan atas beberapa wilayah Indonesia. Perang kembali berkobar dan teriakan-teriakan Allahu Akbar kembali menggema memberikan semangat pada pejuang-pejuang Indonesia. 2, yaitu kondisi pergerakan Islam. Kita ketahui abad ke-19 merupakan abad modern dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Abad ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran modern Islam yang mengilhami gerakan revivalisme Islam sebagai counter dari kuatnya hegemoni Barat terhadap peradaban dunia. Pemikir-pemikir Islam yang banyak dikenal pada masa itu misalnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Muhammad Abduh, Sir Syed Ahmad Khan, N. Iqbal, dan sebagainya. Melalui karya-karyanya dan gerakannya mengilhami munculnya gerakan revivalisme Islam di berbagai negara. Beberapa gerakan revivalis yang muncul adalah Pan-Islamisme, Jamiat Al-Islami, Ikhwanul Muslimin, dan sebagainya. Beberapa di antara pemikiran tersebut kemudian sampai ke Indonesia melalui tokoh-tokoh Islam Indonesia yang belajar ke timur adalah Hasyim Asy'ari dari NU, kemudian Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, dan Hasan dari Persis, yaitu merupakan beberapa tokoh pelopor yang besar dan terdidik di Timur Tengah dan kemudian kembali ke Indonesia mendirikan organisasi keislaman seperti NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Di sisi lain, penerapan politik etis oleh Belanda semakin memberikan kesempatan kepada para tokoh pribumi untuk mendapatkan pendidikan di Barat. Yang berbekal pendidikan inilah lantas tak sedikit kaum pribumi mulai dapat menyerap narasi-narasi besar seperti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang telah lebih dahulu berkembang di negeri lain. Mereka mulai mempelajari metode perjuangan terorganisasi, bahkan kemudian mempelopori gerakan penyadaran terhadap rakyat secara terorganisasi sebagai salah satu alat perjuangan. Tersebutlah beberapa organisasi pergerakan Islam seperti yang lahir pada fase itu. Sarekat Dagang Islam tahun 1908, Sarekat Islam 1912, Muhammadiyah juga begitu, Persatuan Umat Islam tahun 1917, Persatuan Islam tahun 1923, dan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Kemudian mempelopori era baru perjuangan kemerdekaan Indonesia secara lebih terorganisir. Meskipun pada mulanya organisasi-organisasi tersebut hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, akan tetapi sesuai dengan tuntutan perkembangan bangsa yang berkeinginan untuk segera mencapai kemerdekaannya,
beberapa organisasi itu kemudian berubah menjadi partai politik. Ya, salah satunya organisasi kemasyarakatan yang berubah menjadi partai politik adalah Sarekat Islam. Dan puncak dari masifikasi perjuangan keorganisasian Islam ini adalah lahirnya Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada tahun 1945. Masyumi sebagai sebuah partai politik lahir dari hasil Muktamar 1 Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 7 November 1945. Pada mulanya Masyumi bukanlah merupakan sebuah partai politik, akan tetapi merupakan wadah tunggal yang dibentuk oleh pemerintah Jepang bagi umat Muslim Indonesia untuk mengkooptasi kekuatan-kekuatan Islam. Dan Masyumi juga dipercaya bisa menjadi payung bagi seluruh umat Islam karena terbentuk dari gabungan beberapa organisasi Islam yang berbeda-beda. Dalam muktamar umat Islam saat itu tersebut dihasilkan beberapa keputusan, yaitu satu, menjadikan satu partai Islam yang bernama Masyumi, dan kemudian Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam dan tidak boleh mendirikan partai Islam lain kecuali Masyumi. 3. Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di bidang politik. Bersamaan dengan itu, di kalangan generasi muda sebenarnya juga lahir organisasi yang bukan bercorak politik maupun sosial, akan tetapi bercorak intelektual. Organisasi tersebut adalah Young Islamited Bond yang didirikan pada tahun 1925 oleh seorang anak muda bernama Syamsur Rizal, seorang anggota SI dan mantan wali kota Jakarta. Tujuan organisasi ini adalah menyeru kepada para anggota agar sungguh-sungguh mempelajari Islam, memperkokoh cinta kasih demi keimanan Islam, dan agar dengan sabar menjaga hubungan persahabatan dengan mereka yang menganut keimanan dan keyakinan ideologi lain. Dilihat dari karakternya, organisasi ini identik dengan HMI, dan berdasarkan keterangan beberapa sumber, berdirinya HMI memang salah satunya atas inspirasi dari Young Islamited Bond. Kemudian kita masuk di poin 3, yaitu kondisi kampus dan Yogyakarta. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pelajar dikarenakan kota ini sangat kondusif untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan. Pada saat berdirinya HMI, beberapa perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta adalah Sekolah Tinggi Islam, di mana tempat HMI didirikan. STI sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia sejak tahun 1948. Kemudian UGM atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 17 Februari 1946 dan waktu itu belum menjadi universitas negeri. UGM baru dinegrikan pada tanggal 19 Desember 1949. Kemudian ada Akademi Ilmu Kepolisian atau AKPOL dan Sekolah Tinggi Teknik. Kuatnya penyebaran ide-ide sosialisme di kalangan masyarakat menjadikan organisasi mahasiswa yang ada didominasi oleh pemikiran-pemikiran sosialis. Nuansa-nuansa keagamaan menjadi kering karena PMY atau Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta pada saat itu sebagai satu-satunya wadah mahasiswa waktu itu meletakkan landasannya pada non-agama. Tentu saja hal ini bagi Lavrempane dan kawan-kawannya tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Harus ada organisasi mahasiswa yang peduli terhadap persoalan-persoalan keagamaan anggotanya. Meskipun untuk pembinaan generasi mudanya, masyarakat Islam di Indonesia sudah mempunyai GPII atau Gabungan Pemuda Islam Indonesia, akan tetapi belum ada organisasi untuk membina keislaman untuk kalangan mahasiswa. Maka atas kondisi ini, Lavrempane dan kawan-kawannya berinisiatif mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berlabel Islam. Organisasi tersebut kemudian diberi nama Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI. Meskipun pada waktu itu statusnya sendiri adalah sebagai salah satu pengurus PMY, dengan mendirikan HMI,
Laframpane dibenci oleh kawan-kawannya di PMY dan bahkan kemudian dipecat dari anggota PMY. Ia dianggap sebagai pembangkang dan sosok yang akan mengancam keberadaan PMY. Menurut Laframpane, motivasi utama didirikannya HMI adalah sebagai alat mengajak mahasiswa untuk mempelajari, mendalami ajaran Islam agar mereka kelak sebagai calon sarjana, tokoh masyarakat, maupun negarawan terdapat keseimbangan tugas dunia akhirat, akal kalbu, serta iman ilmu pengetahuan yang sekarang ini keadaan mahasiswa di Indonesia diancam krisis keseimbangan yang sangat membahayakan karena sistem didikan barat. Islam harus dikembangkan dan disebarluaskan di kalangan masyarakat mahasiswa di luar STI atau sekolah tinggi Islam. Apalagi PMY secara tegas menyatakan berdasarkan non-agama. Atas 3 poin tadi, maka berdirilah HMI pada hari Rabu Pon 14 Rabiul Awal tahun 1366 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Februari tahun 1947 Masehi pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Adalah sebuah organisasi mahasiswa yang telah menjadi wadah pengkaderan bagi calon-calon pemimpin bangsa di tengah pergerakan nasional mempertahankan kemerdekaan dan polarisasi kaum terpelajar ke dalam paham sosialisme. Muncul sebagai organisasi mahasiswa pertama yang memakai label Islam. HMI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam yang ide pertamanya dikemukakan oleh Laframpane bertempat di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam atau STI dan sekarang UII di Jalan Setio Diningrat nomor 30, sekarang Jalan P Senopati nomor 30. Laframpane sebagai penggagas pertama HMI memanfaatkan jam kuliah tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Profesor Husein Yahya untuk mendeklarasikan pembentukan HMI dengan berdiri tegak di hadapan kelas yang dihadiri oleh lebih kurang 20 mahasiswa. Ia membacakan prakata, hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam karena seluruh persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan sudah siap. Acara deklarasi tersebut selesai seiring dengan terbenamnya matahari di ufuk barat. Sejak itu HMI secara resmi berdiri dengan beberapa tokoh pendiri antara lain Laframpane, Kartono, Dahlan Husein, Anton Timur Jailani, Yusdi Ghazali, dan lain-lain. Semenjak berdirinya, HMI merupakan organisasi independen yang berbasis mahasiswa dengan mengutamakan kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani, komitmen pada perjuangan Islam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan idealisme yang selalu dipegang teguh oleh HMI dan para kadernya. Sebagaimana tercantum dalam tujuan awal pembentukan HMI yaitu 1. Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. 2. Menegakkan dan mengembangkan agama Islam. Baik sahabat Arena Information, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita terkait sejarah HMI. Adapun yang belum saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, saya akan sampaikan di konten berikutnya dengan judul Sejarah HMI sesi 2. Ya, jika suka dengan konten kami, silakan subscribe dan bagikan. Akhir kata, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.